Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kelas 3 Khalid bin Walid. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam belajar, semangat untuk ibadah, dan selalu patuh dan berbakti kepada orang tua. Ananda semua, kita lanjutkan pelajaran kita tema 2, subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan dari cerita. Ayo perhatikan video berikut ini. Ini adalah sebuah perkebunan. Dan ini adalah perkebunan bunga matahari. Dan kita bisa melihat ada seekor binatang atau seekor serangga yang sedang mengambil makanannya pada bunga. Nah, apakah antum pernah melihat binatang ini? Binatang atau serangga ini memang kecil, tapi dia hidup secara berkelompok. Ini adalah sarang dari serangga tersebut. Serangga ini sangat berguna dan bermanfaat untuk manusia. Nah, apakah Ananda semua sudah tahu serangga apakah itu? Ya, betul sekali, yaitu lebah. Lebah dapat menghasilkan madu. Baik, Ananda semua, mari kita baca cerita tentang meneladani lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuknya kepada kita tentang lebah ini. Ayat Al-Quran yang diantaranya menceritakan tentang lebah, tepatnya berada dalam Quran surat An-Nahl yang artinya lebah, yang salah satu ayatnya berbunyi, dari perut lebah itulah dikeluarkan minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran surat An-Nahl ayat 69. Lebah adalah serangga berbulu, bersayap 4, hidup dari menghisap nektar kembang dan buah-buahan. Lebah memiliki sifat-sifat antara lain: hinggap di tempat yang bersih dan hanya menyerap yang bersih. Lebah menyukai tempat-tempat yang bersih, sangat jauh berbeda dengan lalat yang menyukai tempat-tempat kotor. Serangga lain banyak mendatangi tempat kotor dan menyukai sampah. Namun, lebah hanya mendatangi bunga-bunga dan buah-buah bersih yang mengandung nektar. Pelajaran yang dapat dipetik, kita sudah seharusnya dapat hidup bersih, lahir dan batin. Misalnya, hidup bersih dan memakan yang halal dan baik. Lebah mengeluarkan yang bersih. Serangga satu ini memang dikenal sebagai penghasil madu. Ia mengeluarkan madu dari perutnya yang berkhasiat dan membawa kebaikan untuk manusia. Pelajaran yang dapat dipetik, jika perkataan, perbuatan, dan pemikiran yang kita keluarkan adalah yang baik-baik, maka akan menjadi manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Tidak merusak. Lebah tidak merusak ranting atau tempat yang ia hinggapi.
Dan ia juga tidak hinggap pada bunga yang sudah dihinggapi lebah lainnya. Pelajaran yang dapat dipetik, sebagai manusia, kita diharapkan tidak membuat kerusakan dimanapun kita berada, dan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Di samping itu, kita tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain. Tidak melukai kecuali diganggu. Lebah akan menyerang hanya jika mereka merasa terganggu atau terancam. Pelajaran yang dapat dipetik, sebagai manusia yang diberikan akal dan hati, sepatutnya lah kita lebih bijak daripada sang lebah. Kalau lebah saja tidak suka menyerang terlebih dahulu, apalagi kita manusia seharusnya tidak suka melukai sesama. Nah, itulah cerita tentang meneladani lebah. Sekarang Ananda semua, ayo kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Apa judul cerita di atas? Apakah Ananda ingat? Ya, betul sekali, yaitu meneladani lebah. 2. Di mana lebah membuat sarang? Tepat sekali, di dahan atau ranting pohon. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dihasilkan oleh lebah? Ya, tentu madu. Kapan lebah akan menyerang? Jika lebah diganggu. 5. Di mana lebah hinggap? Di tempat yang bersih, seperti bunga-bunga dan buah-buah bersih yang mengandung nektar. Terakhir, apa nasihat atau amanat dari cerita di atas? Tentu sangat banyak sekali nasihat dan amanat dari cerita tersebut. Di antaranya, kita harus hidup bersih lahir batin, misalnya hidup bersih dan memakan yang halal dan baik-baik. Jika perkataan, perbuatan, dan pemikiran yang kita keluarkan adalah yang baik-baik, maka akan menjadi manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sebagai manusia, kita diharapkan tidak membuat kerusakan dimanapun kita berada dan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Terakhir, sebagai manusia yang diberikan akal dan hati, sepatutnya lah kita lebih bijak dari sang lebah. Kalau lebah saja tidak suka menyerang terlebih dahulu, apalagi kita manusia, seharusnya tidak suka melukai sesama. Baik Ananda semuanya, itulah cara kita untuk menjawab pertanyaan dari cerita yang sudah kita baca. Nah, sekarang silakan kerjakan latihannya pada Google Classroom. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.